Halo gengs, balik lagi dalam story. Thank you ya buat teman-teman yang udah klik channel ini. Kali ini gue mau bahas kasus yang memang baru-baru beberapa hari yang lalu terjadi, geng. Jadi seorang bocah cilik, anak pelajar yang masih SMP yang memang kecanduan game online sehingga dia nekat bakar rumah tetangganya sendiri, gengs. Seperti yang kita tahu ya, geng, game online ini memang udah bikin anak usia dini ini benar-benar kecanduan. Ada banyak aplikasi game online yang udah ngeracunin pikiran anak ya. Bahkan gara-gara game online ini anak-anak usia dini bisa menirukan aksi yang sama seperti apa yang dia lihat di permainan game online itu, gengs. Peran orang tua ini emang benar-benar dibutuhin untuk ngawasin anak-anak usia dini yang memang udah dibolehin dikasih gadget gitu ya, gengs. Jadi peran orang tua ini emang benar-benar harus bisa benar-benar ngebatasin ya dimana dia kapan boleh main game, sama memang tugasnya memang sebagai seorang pelajar. Karena kalau memang nggak dibatasin ya beginilah efeknya. Jadi memang bakal berdampak buruk untuk mental dan pola pikir si anak ini. Karena emang candu ini memang seringkali membuat seseorang akan kehilangan akal sehatnya. Nah, cerita ini berasal dari daerah Sidoarjo ya, geng, yang mana anak bocil ini nih, kita bilangnya bocah cilik ya, bocil masih pelajar SMP usia 15 tahun, inisial AFS. Nah, dia ini karena memang kecanduan game online sampai tega nih nekat membakar rumah tetangganya sendiri, yaitu yang bernama Pak Adrian Asrianto. Kejadian ini belum lama, baru beberapa hari lalu, tanggal 8 Mei 2021. Jadi, menurut tetangga sekitar nih, si pelaku ini tuh diem-diem nekat masuk ke rumah si tetangganya, si Pak Adrian itu. Kayak mau nyuri uang gitu untuk top up game atau nge-cashin gamenya itu, gengs. Singkat cerita, dia udah masuk tuh, berhasil masuk ke rumah si Pak Adrian. Tapi dia nggak, bener-bener udah masuk ke kamar utama, sama sekali nggak nemuin uang gitu. Sampai dia nih kesel, nekatlah dia bakar kasur si rumah si korban itu. Dan ternyata memang bukan kali ini aja dia nekat ngebakar kasur rumah tetangga. Sebelumnya nih pernah ada kejadian juga hal yang sama, mau nyuri uang lalu ngebakar kasur tetangga, tapi waktu itu tuh masih untung karena belum sempat kebakar banyak, udah keburu ketahuan gitu, sehingga memang api langsung bisa dipademin. Nah, untuk kasus yang kemarin terjadi di rumah Pak Adrian itu, jadi emang bener-bener lagi sial apa gimana sampai kebakar total sama rumah-rumahnya, gengs. Pada saat kejadian memang posisi si pemilik rumah ini, Pak Adrian ini lagi, rumahnya kosong gitu, Pak Adrian lagi pada pergi, lagi nggak di rumah. Namun pas lagi tanggal 8 Mei itu ada warga setempat nih di RT situ tuh lagi ada acara buka bersama. Nah, deket lokasi kejadian. Jadilah ketahuan ada asap, ada api. Jadi warga dari situ tuh langsung geger nyari sumber api sama asap itu dari mana. Tapi sekarang infonya si bocil ini udah ditangkap ya, gengs ya. Udah mulai persidangan juga masih berlanjut, udah ditangkap di Polres Sidoarjo. Dan menurut kabar si bapaknya si bocil ini masih aja ngebelain anaknya karena sampai bilang gini, ya mungkin itu si Pak Adrian lupa matiin kompor kali, padahal jelas-jelas itu rumah memang kosong. Tapi memang sih ya, semua orang tua pasti akan belain anaknya terlepas apapun masalahnya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, gengs, apa masih patut untuk dibela? Dan menurut warga juga bilang, emang nih anak memang udah bukan sekali dua kali nih nyuri uang gitu kan. Di warga-warga sini sampai ada kotak-kotak amal di toko-toko aja kadang suka diambilin sama si inisial AFS ini. Ya sebenarnya sih ini bukan kasus yang pertama ya, geng, soal anak kecil, anak usia dini yang memang kecanduan game online sehingga melakukan hal-hal di luar nalar atau hal-hal yang memang nggak semestinya anak sekecil itu tuh udah bisa terpikir itu untuk melakukan hal yang gitu-gitu. Belum lama juga nih pada bulan Maret kemarin nih, sama kejadiannya di Sidoarjo juga. Nih yang mana 2 pelajar SMP membunuh 1 temannya, sama pelajar SMP juga. Nah,
kasusnya ini cukup ini juga ya, jadi membunuh temennya ini karena temennya ini update status di sosial media bahwa dia ini punya chips game senilai 7 juta. Jadi di situ tuh kayak niatnya nih dia mau ngambil kendaraannya, mau ngambil sepeda motornya sama ngambil chipsnya itu dengan ngebunuh gitu. Iya, kok gimana bisa ya? Jadi kepikiran anak baru belasan tahun melihat kayak iri kali ya, ingin ngambil chipsnya itu memang wah 7 juta banyak nih gitu kan, gua habisin aja nih nyawanya gitu. Tapi kok ya bisa tega gitu untuk cara menghabisinya tuh kok bisa gitu, terinspirasi dari mana gitu kan. Jadi kejadiannya itu si korban ini diajak ngopi, diajak jalan-jalan di mobil pickup, lalu kayak dihabisnya itu diikat kepalanya pakai sarung gitu sampai kehabisan nafas. Tapi ternyata setelah itu terjadi, itu statusnya cuma status doang, kenyataannya tuh si korban ini nggak punya chips 7 juta itu, nggak punya. Jadi karena game online itu mereka, kok anak kecil-kecil ini bisa senekat itu, geng. Lalu ada cerita juga, geng, di 2 bulan yang lalu, di bulan Februari ini, seorang bocah SMP juga, 12 tahun usianya. Nah, dia kecanduan game online sampai sehari-harinya tuh dari pagi sampai malam main game terus. Sampai dia ini benar-benar kecanduan game online, main game itu dari pagi sampai malam. Itu terusan sampai orang tuanya udah bingung. Dikasih tahu malah makin marah-marah. Nah, kejadiannya ini tuh di daerah Subang, Jawa Barat, gengs. Nah, kalau untuk kasus ini, si korban ini sering banget mengeluh sakit kepala. Jadi kayak sakit kepala ini kayak berangsur-angsur. Jadi si korban ini kalau tidur pun sering ngigo, gengs. Sampai akhirnya anak ini tuh sering ngeluh sakit kepala, lalu tiba-tiba badannya ini susah bergerak, kayak nyaris lumpuh gitu. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dirawatlah selama 16 hari dan dokter mendiagnosa anak ini jadi syarafnya ini kena gitu loh. Nah, dari situ si anak ini bisa dibawa pulang, udah lumayan bisa hidup normal lagi, tapi selang 3 hari kemudian meninggal, guys. Dan masih banyak lagi kasus-kasus anak-anak kecil yang di bawah umur yang memang mengalami kecanduan game online sehingga melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Sampai ada juga cerita sampai anak menusuk ibunya sendiri menggunakan gunting gara-gara ya itu ketika kehabisan untuk kayak apa sih namanya, top up untuk games ya, gue nggak ngerti juga sih itu kayak gimana istilahnya main game online, kayak katanya kan beli chipsnya atau apanya gitu untuk isi ulang. Jadi kan kasihan juga kalau emang jatuhnya memang pas di orang yang memang kurang mampu sehingga apa aja tuh dihalalin gitu, karena kan pola pikirnya kan memang dia anak belum dewasa, jadi kayak meniru juga mungkin apa yang aksi-aksi di dalam game itu, dipikirnya itu lumrah kali. Makanya kan sekarang benar-benar peran orang tua luar biasa dibutuhin ya, gengs. Jadi itu guys, beberapa cerita kasus yang memang udah puluhan kasus kali ya, ini cuman kasus yang beberapa hari kemarin terjadi aja tentang anak yang kecanduan game online. Kecanduan game online atau game apapun memang benar-benar merubah pola pikir, perilaku anak, dan memang apalagi yang masih pada pelajar gitu ya, gengs. Jadi selain memang karena kecanduan game online sehingga mengubah perilaku, jadi kan memang berbahaya juga ketika kita menggunakan gadget seharian tiap hari, apalagi kan nggak dibatesin sama sekali. Nah itu kan radiasinya ini menurut ilmuwan sendiri kan memang berbahaya, sangat berbahaya dan menyerang syaraf ya, syaraf otak. Intinya apapun yang berlebihan itu nggak baik ya, gengs ya. Memang sejak pandemi dari tahun lalu kan semua anak pelajar kan semuanya daring, dan memang semua pelajaran, semua tugas sekolah diakses menggunakan handphone. Jadi memang nggak bisa lepas nih, cuman kan balik lagi peran orang tua ini benar-benar penting sekali. Please, ini demi anak-anak kecil ini yang memang benar-benar masih harus diawasin gitu. Bukan karena biar anteng atau memang karena tugas atau apa. Tugas juga kan memang ada jadwalnya, ada waktunya. Jadi balik lagi orang tuanya kerjasama gitu untuk ngawasin anak-anak. Nah, gengs, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita tersendiri untuk anak-anak yang kecanduan game online, atau mungkin tetangga kalian, adik, keponakan, dan kayaknya banyak banget ceritanya itu semuanya pada kecanduan game online dan memang kecanduan handphone. Nah, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik loncengnya, geng.
selanjutnya saya mau ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya geng kalau memang ada salah-salah kata. Gitu aja gengs ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.